Halo pemirsa, langsung dari Bursa Efek Indonesia, saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan menyajikan ataupun membahas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan pemirsa, inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan terus intensif menggali masukan dari seluruh stakeholders dalam rangka menyiapkan kebijakan di sektor transportasi menghadapi situasi kenormalan baru. Kali ini Kementerian Perhubungan melalui Badan Litbang Perhubungan menggandeng para akademisi dari beberapa perguruan tinggi untuk menggali berbagai masukan dan juga pendapat. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan unsur terkait seperti para akademisi dari perguruan tinggi menjadi kunci utama dalam mendukung kesiapan penerapan tatanan kehidupan baru pada sektor transportasi. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat signifikan, terutama pada sektor transportasi. Strategi pemulihan harus segera disusun agar dampaknya dapat segera dimitigasi. Secara khusus, Presiden Joko Widodo telah memberikan gambaran pola kehidupan baru di mana masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan produktif namun tetap aman dari penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengantisipasi hal tersebut, Kemenhub perlu segera menyusun strategi transportasi di era kenormalan baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan mendengarkan masukan dari seluruh stakeholders. Organisasi Angkutan Darat atau Organda mengusulkan jumlah armada transportasi umum ditingkatkan sehingga para penumpang bisa menerapkan jaga jarak fisik guna mencegah penularan COVID-19 di era kenormalan baru atau new normal. Organda usul perbanyak jumlah armada sehingga penumpang dapat naik dengan menerapkan physical distancing. Menurut Ketua Umum DPP Organda Adrianto Andre Joko Sutono, terdapat banyak bus milik Organda yang tidak beroperasi selama sektor pariwisata belum kembali aktif. Terlebih lagi, industri pariwisata diperkirakan tidak bisa serta-merta pulih dalam 6 bulan ke depan. Oleh karena itu, Adrianto juga mengusulkan agar armada bus pariwisata Organda dialihfungsikan menjadi bus angkutan dalam kota. Bagaimana perkembangan dari input yang sudah diberikan oleh para pihak terkait operasional transportasi darat di kenormalan baru? Simak ulasannya di Market Review. Ya, untuk membahas tema kita hari ini mengenai moda transportasi darat di kenormalan baru sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Mila Tiakusuma, Direktur Utama Perum Damri. Selamat pagi, Bu Mila. Selamat pagi, Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Bu Mila, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, Bu ya. Bu Mila, terkait dengan pandemi COVID-19 dan juga penerapan PSBB yang berlangsung selama ini, sejauh mana kedua hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap Damri, Bu Mila? Terima kasih, Mas Vicky. Salam sehat ya buat semuanya. Pasti kita namanya sektor transportasi adalah lini yang cukup terdampak dengan kondisi COVID-19. Jadi itu secara umum kita turun 90%. Jadi tetapi ada beberapa hal yang kami lakukan selama COVID kemarin dan ke depan juga untuk new normal. Kita akan berusaha live with COVID atau hidup bersama COVID sampai dengan vaksin yang ditemukan. Tapi kami akan mencoba untuk bouncing back, untuk mengejar ketertinggalan selama 3 bulan terakhir. Baik, Bu Mila, ketika terjadi penurunan yang sangat signifikan, hampir 100%, tadi Anda menyebutkan 90%. Apa yang dilakukan perusahaan pada saat diberlakukannya PSBB dan ini juga memberikan pengaruh yang sangat-sangat signifikan terhadap Perum Damri? Jadi yang harus kami lakukan adalah kami tetap, karena kami belum merumahkan orang-orang atau belum ada PHK sekali. Jadi yang saat ini kami lakukan adalah armada kami itu kami gunakan untuk menjemput para medis, jemput para medis ke rumah sakit COVID, karena bagaimana kami adalah penyandang tangan negara, BUMN. Jadi walaupun kami dalam kondisi sulit, tapi hal-hal seperti itu tetap kami lakukan sebagai kewajiban kami. Kami juga
antar jemput pegawai-pegawai yang dari beberapa perusahaan BUMN supaya mereka mencegah rantai penyebaran COVID ini. Jadi ada beberapa hal memang yang kami lakukan. Lalu kami juga menjemput saudara-saudara kita yang pekerja migran dari Bandara Suta dan dari beberapa tempat lainnya itu menuju ke karantina. Lalu kami bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengantar mereka ke daerah tempat tinggal asal mereka. Jadi memang pada saat COVID ini kami banyak melakukan hal-hal yang non komersial istilahnya, tetapi bagian dari kewajiban di mana tetap protokol-protokol COVID itu kami anut dengan ketat. Baik, ya adakah efisiensi yang dilakukan di lini operasional perusahaan pada saat penerapan PSBB dan juga pandemi COVID-19? Usai jeda kita akan bahas, Bu Mila dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama Ibu Mila Tiakusuma, Direktur Utama Perum Damri, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai jumlah total bus pariwisata. Dari tahun 2014 sampai dengan 2018, ini kemudian menjadi data pembanding jumlah bus yang beroperasi sebelum pandemi terjadi. Di tahun 2014 terdapat 19.834 unit, kemudian secara jumlah ini kemudian mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018. Di 2016 ada di 22.971 unit, 2017 24.524 unit, dan di tahun 2018 24.679 unit. Dan berikutnya adalah ini mengenai jumlah bus antar kota, antar provinsi atau bus akap. Di tahun 2014 terdapat 22.544 unit, secara jumlah cukup fluktuatif. Di tahun 2017 ada di 16.238 unit dan 16.353 unit di tahun 2018. Sementara grafis berikutnya adalah ini mengenai provinsi dengan jumlah bus pariwisata terbanyak pada tahun 2018. Seperti Anda saksikan di layar televisi Anda, Provinsi DKI Jakarta memegang posisi sebagai provinsi dengan jumlah bus pariwisata terbanyak sebanyak 5.915 unit. Setelahnya ada Jawa Tengah 5.321 unit. Kemudian ada Jawa Barat 4.300-an unit. Di Jawa Timur ada 2.615 unit dan di Bali 2.215 unit. Ya, kembali berbincang dengan Bu Mila. Bu Mila, seperti kita ketahui bahwa Perum Damri melayani beberapa segmen, ada bus pariwisata, kemudian juga bus antar kota, antar provinsi, ada logistik dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas tadi yang apa saya sudah sampaikan di segmen sebelumnya ataupun sebelum jeda, sejauh mana jumlah bus yang kemudian dioperasionalkan pada saat PSBB ini terdapat penurunan yang sangat-sangat signifikan jika dibandingkan dengan sebelum pandemi terjadi. Iya, betul. Maaf. Jadi sebelum pandemi itu kami punya tujuh segmen, termasuk pariwisata, lalu kawasan strategis pariwisata nasional itu adalah 10 Bali baru yang dicanangkan oleh pemerintah, lalu ada perintis. Nah, sebetulnya secara yang masih efektif berjalan itu di kami hanya perintis dan daerah-daerah KSPN yang juga termasuk kategori perintis. Jadi ditanya kalau yang komersial pariwisata otomatis memang kami bisa dibilang bus kami idle, itulah bus yang kami alihfungsikan menjadi tadi untuk antar jemput pekerja migran Indonesia yang dari luar negeri, lalu kemudian untuk pekerja untuk para medis rumah sakit, rujukan COVID. Jadi lalu ada beberapa kebetulan kami juga punya logistik, tetapi logistik ini pada
pandemi ini justru terjadi kenaikan tren, jadi kenaikan penghasilan. Walaupun logistik di kami, karena kami tidak konsentrasi sebelumnya pada saat pandemi pada logistik, lebih ke penumpang, sehingga memang walaupun menolong tapi belum normal, maksudnya tidak bisa catching up, tidak bisa mengejar shortage yang terjadi karena pandemi ini. Baik, secara persentase dari sektor-sektor tadi kontribusinya berapa persen, Bu, untuk kemudian mendapatkan bayangan shortage-nya misalnya sampai dengan tadi seperti Anda sampaikan 90%, tapi kemudian ada sektor-sektor penyumbang ini sehingga shortage-nya bisa berkurang? Shortage-nya, kontribusi terhadap pengurangan shortage itu dari sektor-sektor tersebut hanya sekitar 15%. Baik. Jadi tidak lebih dari, karena perintis itu otomatis kami memang harus tetap membuka karena daerah tersebut bukan zona merah, jadi betul-betul di pedalaman sekali, dan mereka kalau masyarakat itu berhenti operasi, maka putaran ekonomi atau kegiatan ekonomi bisa berhenti. Baik, menyambung tadi apa yang saya tanyakan sebelum jeda, Bu, efisiensi apa yang sudah dilakukan perusahaan pada saat pandemi terjadi ataupun pada saat PSBB diterapkan? Banyak sekali. Jadi pada saat pandemi, kalau dari PHK memang kami tidak PHK orang, tetapi ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pasti, Board of Directors itu mengalami efisiensi, penundaan gaji. Jadi itu pertama yang kami potong. Lalu kemudian yang kedua adalah beberapa hal seperti karena mereka kerja, kita nggak punya work from home, tapi kita istilahnya adalah remote working, karena takutnya kalau work from home diterjemahkan sebagai liburan atau cuti, jadi kami pakai remote working. Nah, karena remote working artinya adalah ada biaya transport, jadi biasanya kan kalau pengemudi ada biaya transport, ada biaya uang jalan istilahnya, itu kami dapat efisiensi dari situ. Tetapi kalau gaji memang sampai hari ini tetap kami membayar secara full, dan mudah-mudahan terus terang dari sektor para medis juga kami dibantu. Jadi untuk ada biaya operasi kendaraan yang dibayarkan, tapi tidak termasuk margin, jadi hanya biaya operasi kendaraan. Tapi alhamdulillah itu juga paling tidak membuat para kru-kru kami tetap punya spirit untuk berusaha. Jadi efisiensi lainnya seperti kami mengubah struktur keuangan lagi. Jadi financial structure kami review lagi beberapa hal. Ya, ada beberapa hal yang kami buat supaya kami bisa keluar dari COVID ini dengan lebih baik. Ya, apapun dilakukan agar menjaga sustainability dari bisnis Perumdam Ibu Mila ya. Baik, musim dan kami layoff orang itu adalah pilihan terakhir. Ya, pemenuhan protokol kesehatan tentu saja berdampak pada pengadaan beberapa alat-alat yang dibutuhkan seperti misalnya sanitizer, kemudian face shield dan lain sebagainya. Ini pada saat kemudian kondisinya tidak mudah menambah beban operasional perusahaan. Kita akan bahas ini usai jeda, Bu Mila, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bergabung melalui aplikasi Zoom Ibu Mila Tiakusuma, Direktur Utama Perumdam Ibu Mila. Mengenai apa yang tadi saya sudah sampaikan sebelum jeda, bahwa pemenuhan health protocol ini tentu saja berujung pada pengadaan dari alat-alat standar kesehatan seperti misalnya face shield, kemudian juga pengadaan hand sanitizer dan lain sebagainya. Pada saat kondisi yang tidak mudah seperti saat ini, bagaimana ini juga akhirnya menambah beban operasional perusahaan, Bu Mila? Ya, tentu saja dengan adanya biaya-biaya tambahan seperti itu cost structure akan berubah. Yaitu harga pokok penjualan kami juga berubah, terutama akibat dari sekarang ada physical distancing. Jadi lift with COVID itu buat kami adalah ada physical distancing, di mana yang tadinya satu bus itu bus besar misalnya bisa mengangkut 40 orang,
sekarang kami hanya bisa mengangkut 20 orang. Artinya adalah biaya yang tadinya tanggung 50 menjadi tanggung 20. Otomatis beberapa penjualan juga lebih tinggi. Nah, yang tadinya bisa 1 bus berarti jadi 2 bus. Jumlah armada juga berarti kami dituntut untuk punya investasi lebih banyak terhadap bus-bus. Karena kami investasi mengadakan sendiri, jadi investasi dari korporasi itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua tadi, aturan. Artinya barangkali pemerintah yang kami harap adalah akan mereview ulang aturan-aturan mengenai tadi tarif, lalu kemudian kepemilikan dan lain-lain. Karena sekarang eranya era kolaborasi, sehingga kalau semua harus dibebankan kepada investasi, rasanya kami berat untuk keluar dari COVID. Tetapi kalau kami boleh berkolaborasi, itu lebih mudah buat kami. Dan yang terakhir, kami juga melakukan pilot projecting. Jadi pilot project kami buat untuk merubah konfigurasi ship supaya lebih aman. Jadi ada shield-nya, jadi titiknya pakai shield sehingga orang merasa aman kalau naik Damri. Jadi Damri transportasi yang sehat ke depannya. Baik, ya bentuk penyesuaian dalam tarif yang seperti apa? Jika kemudian yang dimaksud adalah nantinya akan ada kenaikan tarif, prosentase kenaikan tarif yang dipropose oleh Perum Damri seperti apa, dan sejauh mana kemudian Perum Damri dan juga pemerintah nantinya cukup siap untuk menerima kritikan bahwa sebetulnya untuk menaikkan tarif pada saat daya beli masyarakat sedang turun, ini adalah satu momen yang nggak tepat. Seperti apa, Bu Mila? Jadi memang ini tidak bisa dihindari karena tadi terjadi perubahan cost structure akibat pandemi ini. Oleh sebab itu barangkali aturan-aturan itu kalau sebelumnya misalnya bus itu harus kami miliki, ya harus investasi. Tapi kalau kami boleh kuasai, artinya kami untuk menambah yang tadinya kalau harus kami miliki itu kan di dalam investasi, artinya di dalam capex. Kalau kami boleh geser ke dalam OPEX, itu lebih memudahkan buat kami. Nah, aturan-aturan semacam itu. Lalu cost structure otomatis tadi, yang namanya pengemudi kami nggak bisa kurangin karena aturan nggak boleh pengemudi kerja lebih dari 8 jam. Otomatis shift kami harus taati. Karena kami BUMN harus lebih taat gitu sama aturannya. Lalu kemudian tadi biaya-biaya lain, yang namanya kalau dari titik A ke titik B, tetap biaya bahan bakar juga sama, nggak bisa dikurangi juga. Tetap sama, walaupun yang naik hanya setengahnya. Nah ini yang kita perlu bongkar semua cost structure. Nah, jadi memang kami sudah lakukan selama masa pandemi ini. Dan kami berharap cost structure baru yang kami akan keluarkan itu tidak terlalu membebani masyarakat. Tapi juga karena di satu sisi kami juga harus perusahaan ini tetap harus sustain, tetap harus sehat. Jadi kami ambil jalan tengah di kedua sisi yang tidak mudah ditemukan. Ya, saya bisa merasakan excitement dari Perum Damri untuk bisa memasuki kenormalan baru sebagai sebuah momen untuk mengejar ketertinggalan di kuartal lalu. Apa yang dilakukan Bu Mila untuk ya setidaknya bisa betul-betul mengejar ketertinggalan di kuartal lalu, di kenormalan baru nanti? Kami jadi protokol ini kami yang lakukan supaya lebih banyak lagi armada kami yang bisa beroperasi. Tetapi tetap harus mengikuti protokol yang ditetapkan pemerintah maupun protokol yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena saat ini justru kami harus sangat hati-hati karena kalau saja protokol ini tidak kami taati betul, bisa-bisa brand kami juga rusak. Jadi banyak hal yang kami pertimbangkan dalam hal ini. Jadi antara branding, lalu kemudian revenue dan lain-lain, ini kami harus kelola menjadi satu hal sehingga dan ini buat kami juga ini saatnya kami menaikkan brand image kami menjadi transportasi publik yang sehat. Jadi orang aman dan nyaman kalau naik Damri. Baik, pelajaran berharga apa yang kemudian dipetik dari pandemi COVID-19 dan juga penerapan PSBB kemarin, digitalisasi bisnis dan lain sebagainya, mungkin ini akan menjadi satu opsi yang akan diterapkan di bisnis Perum Damri secara keseluruhan, Bu Mila? Ya, pasti. Adalah teknologi. Penggunaan teknologi itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga semua harus controllable, semua termasuk tata cara operasional, dan
sebelumnya karena ini perusahaan yang udah puluhan tahun ya. Jadi memang pada saat pandemi terjadi kami sedang melakukan transformasi dan alhamdulillah berkah yang kita dapat dari pandemi ini adalah mempercepat transformasi tersebut khususnya dalam bidang teknologi informasi. Baik. Jadi kalau sebelumnya ada tantangan-tantangan, sekarang rasanya sudah diterima oleh semua secara umum bahwa teknologi itu sesuatu yang tidak bisa ditawar dalam operasi kami. Baik, Bu Mila, mengenai konsolidasi internal yang kemudian akan dilakukan supaya betul-betul dapat memanfaatkan kenormalan baru ini sebagai titik tolak untuk lari lebih kencang gitu ya, dan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Apa saja yang dilakukan? Tadi selama pandemi ini kami terus-menerus secara intensif membangun capacity building yang mungkin di masa lalu capacity building ini belum terbangun dengan baik ya, karena kan sistem itu bisa kita buat, tetapi orang-orang yang di belakang sistem, yang bekerja di belakang sistem ini harus tepat, harus punya knowledge yang cukup gitu ya. Jadi memang kami kerjakan capacity building, lalu kami repositioning lagi, segmen market, target market, semuanya kami repositioning ulang. Lalu kami mencoba memperkuat rebranding lagi, jadi beberapa brand image, beberapa brand equity kami telah lagi, kami bongkar, yang dulu barangkali kita udah kejebak dalam operasi. Nah, kita berharap, karena kita live with COVID ini artinya banyak hal yang memang harus berubah dalam tatanan operasi dan lain-lain. Jadi itu yang kami lakukan adalah memperbaiki sistem-sistem ini beserta SDM di belakangnya. Baik, Bu Mila, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Konsolidasi internal mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan kenormalan baru ini diharapkan dapat bisa menjadi momen kita semua untuk bangkit bersama ya Bu ya dari pandemi. Saya selalu Bu Mila, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Rizky. Ya, pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan bersama Bapak Deddy Herlambang, Direktur Eksekutif Intrans, Institut Studi Transportasi. Usai jeda berikut ini.